duluan masuk ke gereja. Jangan sampai sapi yang masuk duluan. Itu soal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kerja keras dari panitia. Kami undang dengan hormat untuk panitia menyampaikan laporannya. Hanya singkat saja. Beliau yang akan membeli laporan ini Bapak Guru. Bapak Guru ini manusia pertama di bumi. Kepada Bapak Adam Making, disilakan. Kita beri tepuk tangan. Tajalere sangat merindukan kehadirannya di tempat ini. Namun karena kesehatan sehingga diganti Yang Mulia Bapak Pijen Keuskupan Jayapura, Sekretaris Keuskupan Jayapura, dan juga Pater Provinsial, para imam, biarawan, biarawati, tamu undangan umat paroki Santa Clara Tajalere yang saya hormati. Selamat siang. Saya sedikit koreksi untuk Bapak MC, saya bukan manusia pertama. Nama memang, tapi bisa urutan yang terakhir. Bapak Ibu, izinkan saya sebagai panitia memberikan laporan panitia pembangunan gedung Gereja Katolik Paroki Santa Clara Tajalere. Yang pertama, sebagai pijakan kami, yaitu rapat pleno DPP Paroki Santa Clara Tajalere 20 Oktober 2020. Yang kedua, izin resmi yang kami dengar langsung dari mulut Bapak Uskup, karena bersama pastor paroki dan juga pengurus DPP wilayah 1 wilayah 2 dan panitia pembangunan wilayah 1 wilayah 2, kami pergi ke kantor keuskupan, langsung bertemu dengan Bapak Uskup menyerahkan surat permohonan izin untuk membongkar gedung gereja lama 424.949.500 rupiah, peralatan dan perlengkapan gereja dengan jumlah 389.699.500 rupiah, transportasi selama proses pembangunan 35.250.000 rupiah, total pengeluaran 1.377.399.000 rupiah, sehingga masih ada sisa di kas pembangunan panitia 355.275.000 rupiah. Bapak Ibu, saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya atas nama DPP dan juga paroki dan juga panitia pembangunan mengucapkan limpah terima kasih. Perbendaharaan bahasa Indonesia membatasi saya untuk mengucapkan sebagaimana mau mengatakan terima kasih. Sedalam-sedalam apa, setinggi-setinggi apa, seluas-seluas apa. Hanya saya mau beritahu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati budi baik, jasa baik Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya mau menyampaikan yang terakhir. Benar apa yang disampaikan oleh MC. Saya mohon maaf, andai kata di sini ada pejabat pemerintahan dari Kabupaten Jayapura. Tapi saya mau beritahu, ini satu kebanggaan untuk pemerintah di Kabupaten Jayapura. Andai kata Gereja Katolik Paroki Sang Penebus Sentani belum diresmikan, maka gedung Gereja Katolik Paroki Santa Clara Tajalere adalah gedung gereja Katolik termegah dan termewah di Kabupaten Jayapura ini. Tetapi dengan kemegahan itu kami tidak berbangga. Kami akan senantiasa untuk hidup rukun dan damai di tanah ini bersama dengan semua agama yang ada. Tetapi satu hal yang saya mau beritahu kepada kita semua di sini, kami sebagai panitia mau mengatakan kemegahan kami ini masih ada banyak kekurangan. Saya mohon izin, mungkin
MC bisa berkenan hati, berbaik hati, boleh menyebutkan kekurangannya di waktu-waktu atau sebentar ini. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Demikian laporan dari panitia yang disampaikan oleh Bapak Adam Hakim. Memang Bapak Adam Hakim tadi protes, saya bukan manusia pertama. Bapak Adam, saya maksud itu nama. Dan kebetulan Bapak Adam juga punya istri, bukan namanya Hawa atau Eva. Bapak Ibu saudara-saudari, selanjutnya tadi Bapak Adam katakan ada sesuatu yang harus ditambahkan di lingkungan gereja ini, tetapi itu kita pending untuk sebentar. Kita dengar yang berikut ini adalah rasa haru, rasa bahagia, dan rasa nano-nano, pokoknya campur-campur lah, dari pastor paroki. Pastor paroki ini waktu datang ke sini, beliau masih pastor paroki yang balita, baru ditabis 1-2 tahun, beliau sudah datang ke sini. Dan waktu datang ke sini, mereka membuat panitia lagi, dan umat bilang, terusah sudah ada beberapa pastor yang bikin panitia pembangunan, tidak jalan. Apalagi kau yang datang, pastor kemarin-kemarin ini. Pastor ini dia bilang, tidak, kita bikin. Dan hanya 1 tahun itu terjadi. Kami undang dengan hormat pastor paroki Tajalere. Pastor dengan nama keren di medsos itu, Hiron Papua. Pastor bermain medsos hebat karena untuk menjual bagaimana pembangunan gereja ini orang bersimpati. Selamat siang semua, Bapak Ibu saudara-saudari. Yang pertama saya sampaikan salam untuk yang mulia Bapak Uskup yang diwakili oleh Bikjen, Bapak Asisten 2 Kabupaten Jayapura, kemudian Pater Provinsial OFM Fransiskus Duta Damai di Tanah Papua, dan juga pihak pimpinan perusahaan Sinarmas, dan juga umat sekalian yang hadir sini. Saya sedikit menceritakan pengalaman saya berada di sini dari 2015. Saya ditugaskan dari paroki Kristus Terang Dunia, Uweta Keuskupan Timika. Tadi betul dikatakan oleh MC bahwa saya ini imam balita, masih pucuk. Kemudian pada tahun itu saya masih tinggal di pastoran yang berada di stasi SP2. Pastoran sekarang dari kayu, panggung masih ada. Kemudian setelah saya buka aturan gereja bahwa pastor paroki harus tinggal di gereja pusat paroki, maka kami bentuk panitia, kami bangun pastoran yang ada ini. Setelah kami membentuk panitia, peletakan batu pertama juga oleh Bapak Uskup pada saat itu, dan tahun 2017 Juni 2017 mulai membangun, dan pada tanggal 4 Februari 2018 kami meresmikan pastoran yang menjadi tempat pusat pelayanan pastor paroki di tempat ini. Mereka bilang, umat bilang bahwa kita harus ikat pastor baik-baik dulu di tempat ini supaya dia pikir gereja. Dan betul, setelah mereka ikat baik-baik saya di sini, tinggal di pastoran yang empuk, kamar mandi di dalam, kemudian AC belum ada, kipas angin juga tidak ada di dalam. Jadi kami mulai memikirkan pembangunan gedung gereja yang dulu dari kayu, berusia 30 tahun sejak masa Trans.
Jadi wajarlah kalau kayu usia 30 tahun pasti sudah mulai lapuk dan kayu-kayu sudah mulai dimakan ingat. Akhirnya kami memberanikan diri untuk bertemu dengan Bapak Uskup setelah rapat pleno. Dan pada tahun 2019 setelah kami merencanakan pembangunan, maka ada virus yang melanda dunia, COVID-19. Maju salah mundur salah. Akhirnya kami bilang, kita bertemu saja apa yang Bapak Uskup sampaikan. Maka pada tanggal 6 Februari 2020 kami bersama dengan panitia dan Dewan Paroki bertemu Bapak Uskup. Dan Bapak Uskup mengizinkan untuk bukan pembangunan gereja tetapi mengizinkan untuk pencarian dana. Kami cari dana mulai dari jual kaos, jual bonanga, mulai dari hal-hal yang kita lakukan di tempat ini. Sampai tadi yang terakhir jualan yang menghasilkan uang yang besar itu jual sayap ayam. Jadi betul pastor-pastor Romi datang, mereka terima dengan senang hati, belum ada beban. Setelah terima semua dan saya bilang ingat itu ada beban di sayap ayam itu. Akhirnya terjadi. Semua paroki-paroki kota semua menyumbang untuk pembangunan gereja kecil ini. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 2021 kami merayakan misa perayaan Ekaristi untuk terakhir kalinya bersama dengan umat ini di gereja yang lama. Tanggal 2 Januari mulai tadi Kompas 5 kami punya umat dari Kompi, mereka pagi-pagi mulai membongkar. Kami perkirakan 3 atau 4 hari. Ternyata umat Kompas 5 ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pagi-pagi mereka sudah ada di atap semua. Dan umat Sinar Mas yang direncanakan pada tanggal 3-nya turun hari Minggu, gereja sudah rata tanah. Karena gereja sudah rata tanah dan saya tambah beban. Bagaimana bisa membangun? Akhirnya kami putuskan untuk sembahyang di teras pastoran. Di teras pastoran ini menjadi tempat kami untuk merayakan Ekaristi. Pastor ada di dalam dan umat sampai di teras-teras ini. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 tukang mulai datang untuk pemasangan boplang. Sudah mulai gali fondasi, pasang boplang, gali fondasi. Dan syukur pada Allah selama proses perjalanan kami dalam pembangunan berjalan sebagaimana yang kami kehendaki. Memang kerjasama pastor paroki, panitia dan dewan paroki kami tidak saling terpisah. Panitia tidak merasa bahwa dia lebih hebat. Dia tetap bertanggung jawab pada dewan paroki dan pastor paroki. Karena pastor paroki yang mengeluarkan mengangkat SK. Ketika panitia melakukan salah, dewan dan pastor bilang salah, harus dirubah. Ini sistem kami yang ada di tempat ini selama pembangunan ini. Dan tanggal 5 Desember 2021, 11 bulan, kami boleh memiliki gereja yang baru. Yang kita lihat di depan, Gereja Katolik Paroki Santa Clara Tajalere. Gereja ini megah, banyak dipuji, disanjung. Bukan cuma umat Katolik dalam paroki, juga umat dari luar, saudara-saudari yang Kristen, yang Muslim juga mengatakan pastor ini gereja megah. Gereja megah ini tidak semudah membalikan telapak tangan untuk berdiri.
mulai dari persoalan-persoalan kecil yang kami hadapi dalam umat sendiri. Gereja ini harus hadap kemana? Hadap ke barat kah, ke timur kah, ke atas atau ke bawah, itu diperdebatkan. Saya tidak mau tahu. Apa yang saya putuskan, itu yang kita lakukan. Saya tidak mau saya tinggal di belakang gereja. Itu saja yang menjadi kuncinya. Saya mau saya tinggal di depan gereja yang saya bangun. Sehingga kami memutuskan dan perjalanan ini boleh berjalan. Gereja yang megah ini adalah hasil cucuran air mata para ketua Kombas. Ketika mereka meminta iuran pembangunan, ada umat yang keluar lewat pintu belakang. Ketika mereka mulai ketuk pintu bahwa ini tahap sekian harus di store, mereka pura-pura sakit, ada di kamar, tidak keluar. Ketua Kombas ada yang putus asa, ketua Kombas ada yang menangis. Hasil tangisan adalah gereja yang megah ini. Pastor paroki dan dewan dan panitia kami tidak duduk diam, tidak mengharapkan dari umat saja. Kami juga usaha-usaha cari dana. Kami jual baju kaos dan usaha-usaha yang lain. Termasuk kami menjual bahan-bahan bangunan gereja yang lama. Tidak ada satu umat pun yang boleh mengambil bahan gereja yang lama selain bayar dengan uang. Mereka bilang, pastor kejam. Kamu mau ambil papan, kayu besi, taruh uang dulu supaya untuk kepentingan pembangunan gereja yang baru. Tidak pakai bor. Saya harus tegaskan begitu. Dan umat yang kepala batu itu tetap cair setelah mereka melihat gereja ini. Dan usaha-usaha yang lain. Saya mengalami kesulitan. Siapa yang gambar? Dan sekarang saya panggil orang muda yang gambar tanpa saya duga dia hadir di sini. Saya panggil Mas Andi. Saya panggil Rino untuk maju ke depan berdiri bersama dengan saya. Mas Andi dengan Mas Rino mewakili teman yang lain. Mari kalian berdua berdiri bersama dengan saya di panggung ini. Umat Tajalere, gereja ini digambar oleh kedua orang ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Tidak ada 1.000 rupiah pun yang mereka terima dari saya. Gambar dengan gratis. Bahkan ketika mereka naik untuk ukur tanah ini, saya mau kasih uang transportasi, mereka bilang kami dapat dari pekerjaan kami yang lain. Luar biasa, mulai dari awal kita sudah gratis untuk gambar gereja semegah ini. Puluhan juta, bahkan ratusan untuk itu. Saya ucapkan terima kasih Mas Andi bersama keluarga, Rino bersama pasangan, dia masih bujang, pasangan saja. Nah, itu kalian luar biasa. Tidak ada uang yang kita bayar untuk mereka. Dan saya tidak tahu, ternyata ini dari pagi dari Pekanbaru. Dia dari Palangkaraya tadi pagi turun dari pesawat, dia langsung menuju sini karena dia melihat hasil gereja. Saya tidak tahu. Saya tanya istrinya yang juga saya kenal waktu saya masih pucuk dulu. Saya kenal istrinya, kami sama-sama Mudika Kotaraja. Ini ada ketua Mudika Kotaraja, kakak Agnes Itagubai. Itu kakak Itagubai itu kami punya ketua Mudika dulu di Kotaraja. Di mana orangnya? Kemudian
ketika mereka pulang dan mereka mulai kontrol dari Jayapura, mereka juga urus sibuk di pembangunan katedral Jayapura, membantu sedikit mereka kontrol pastor bagaimana saya harus komunikasi dengan mereka karena jarak untuk naik ke sini susah dan sulit untuk mereka. Terima kasih untuk Mas Andi dengan Mas Senior. Saya bisa silakan kembali ke tempat. Kemudian untuk Suster Anastasia. Suster Anastasia mau berdiri kan mau ke depan. Pilih salah dua. Suster Anastasia ini. Suster ini dia datang untuk pelayanan asistensi. Dia sedih lihat gereja yang dibangun ini masih yang lama. Akhirnya dia membantu saya untuk komunikasi dengan orang-orang di Jakarta yang saya tidak tahu sampai sekarang mukanya seperti apa. Saya ketemu dengan Pak Victor lewat udara, ketemu dengan Ibu Novita lewat udara. Komunikasi kami sampai buat BA Group 3 orang saja dengan orang-orang di Jakarta, namanya Komunitas Give Back 12 Jakarta. Mereka secara rutin memberikan dari kekurangan mereka kepada panitia melalui rekening pembangunan. Saya dari tempat ini saya ucapkan terima kasih kepada Komunitas Give Back Jakarta. Tadi total sumbangan tidak satu kali tetapi bertahap 300 juta sekian tadi. Saya tidak tahu Tuhan dia berbuat apa, Roh Kudus dia kerja bagaimana. Orang yang tidak pernah injak gereja ini mungkin tidak pernah tahu, tidak pernah datang, tetapi dia menyumbang. Berbeda jauh sekali dengan kita yang akan tinggal pakai gereja ini, kita masih banyak protes, masih banyak keluh kesah. Tetapi sudahlah, keluh kesah kalian, para ketua kombas tadi, keluh kesah umat, kita menghasilkan gereja yang baru. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para tukang, Pak Ansar, dari Muslim yang kerja gereja kita ini. Pak Ansar ada kan? Saya panggil Pak Ansar ke depan. Kemudian saya panggil untuk mebelir mulai dari bangku di dalam semua termasuk salib tempat Mas Agus dengan Pak D. Mari. Mas Agus ada kan? Dengan Pak D ada. Pak D sudah pulang. Pak D terpilih. Mereka ini yang membantu saya. Saya tidak melihat bahwa saya membayar mereka, memberi upah mereka, tetapi mereka memberikan yang terbaik untuk umat Katolik yang ada di sini. Mas Agus punya mebel Jepara. Ini bukan promosi, kalau ada yang pesan ya dengan senang hati. Dia bukan orang Katolik, dia dari gereja Protestan GKI. Kemudian Pak Ansar, Makassar. Kita tahu Makassar itu apa? Mayoritasnya Muslim, maka ini orang Muslim. Meskipun dia punya buah, ada kita punya umat, tetapi mereka ini yang membuat kita mengagumi. Kita tidak bisa kagumi pastor paroki, panitia atau dewan, tapi kita harus mengagumi kedua sosok ini pula yang membuat gereja ini indah. Terima kasih sudah membantu kami. Natal ini kami sudah pakai gereja baru. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Kemudian ketua-ketua stasi. Ketua-ketua stasi yang dengan terus ketika ada rapat pleno mereka harus hadir. Dan mereka kadang malu di depan umum yang saya buat. Karena stasi yang belum kumpul yuran saya akan baca dari depan. Ada yang belum kumpul garuk kepala, tunduk. Saya minta maaf kalau perasaan malu pada saat itu, tetapi perasaan malu itu dibalas dengan gereja yang megah ini. Kemudian para donatur, dermawan.
para pastor paroki, pastor paroki Katedral Jayapura, pastor paroki Fransiskus Asisi APO, pastor paroki Argapura, pastor paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja, paroki asal, pastor paroki Gembala Baik Abepura, pastor paroki Kristus Terang Dunia Waena, pastor paroki yang adalah mama dari Tajelere ini adalah paroki Sang Penebus Sentani. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan bantuan dari Bapak Ibu, para pastor, dan juga ada keluarga-keluarga. Saya punya cara licik. Kalau pastor sudah berdiri di depan, pasti ada saja yang dia buat. Rapat panitia, sedikit apapun saya bilang spontanitas taruh. Dan ada 1.000, 5.000, 10.000 itu harus taruh. Karena kami mengharapkan dari kolekte itu tidak mencukupi. Kolekte pembangunan syukur-syukur bisa dapat 100.000 hari Minggu. Tetapi kami buat dengan cara yang lain, di mana kami bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada donatur yang ada di dalam paroki, sudah kasih beban iuran paroki, tetapi saya ya dengan caranya saya mulai rayu-rayu mereka buat lelang sana sini. Mereka juga menyumbang secara pribadi. Salah satunya yang saya buat pada saat beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya naik di Facebook, gereja sudah jadi, yang menghadiri undangan peresmian tolong bawa karton. Bawa karton untuk kipas-kipas di dalam gereja, karena gereja itu panas dan kami belum punya kipas. Kaget ini kipas-kipas bermunculan, baik di dalam maupun di luar. Pintu-pintu ini, pintu gereja, jendela gereja yang kami lakukan itu dengan lelang. Tukang bilang satu pintu 100.000 untuk gantung itu. Saya mulai tanya kepada umat ini, ada satu jendela, siapa mau bertanggung jawab? Saya patah berapa pintu? 2 pintu, 3 pintu, 5 pintu. Akhirnya uang panitia itu kami tahan baik-baik untuk kepentingan bangunan besar yang di kota, untuk bayar upah tukang. Jadi hal yang kecil saya lelangkan semua. Mimbar yang bagus, altar yang bagus, salib yang bagus itu kami buat lelang. Cara lelangnya ya seperti saya punya buat. Termasuk keluarga Delima yang kasih tempat Bunda Maria. Memang tidak seberapa partisipasinya luar biasa untuk umat yang ada baik di dalam paroki maupun yang ada di luar paroki. Usaha-usaha kami berhasil dan kami bisa memiliki gereja yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya sebagai pastor paroki merasa gembira, sukacita dan bahagia karena Natal ini kami sudah memiliki gereja yang baru. Harapan saya, gereja ini kita bangun bukan untuk bangku kosong, tetapi saya mau panggil semua umat, Kombas 1, Kombas 2, Kombas 3, Kombas 4, dan Kombas 5. Untuk sama-sama kita sudah bangun gereja, setiap hari Minggu kita baru pergi mancing, baru pergi sensor kayu, baru pergi jerat babi hutan, kita masuk dulu dalam gereja, tidak lama, 1,5 jam saja. Setelah itu kita baru melakukan aktivitas kita. Ini yang saya ajak dari kita semua.
Demikian informasi kata sambutan dari saya. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sekali lagi kita beri tepuk tangan meriah untuk Pastor Paroki Tajalere. Pastor muda yang energi. Bapak Ibu saudara-saudari, waktu selubung terbuka tadi, itu saya lihat Mas Ansar itu dia langsung bicara, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu rasa syukur yang hebat dari seorang Ansar. Bapak Ibu saudara-saudari, gereja ini membentuk atau membuat satu keindahan di Kabupaten Jayapura. Saya ingat nenek saya bilang, kalau engkau susah, urus saja sendiri. Tapi kalau engkau berbahagia, panggil banyak orang dan ucap syukur. Itu. Dan hari ini di tengah-tengah kita ada dari pemerintah Kabupaten Jayapura. Kepada asisten 2 Kabupaten Jayapura, kami mohon kesediaan untuk memberi sambutan. Disilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Shalom. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya mewakili Bapak Bupati, mewakili pemerintah daerah, dan Pak Bupati menyampaikan salam hangat untuk kita semua karena ada tugas sehingga saya mewakili pemerintah untuk hadir dalam peresmian gereja paroki Katolik Santa Clara Tajalere. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dekat dengan berkat karunia-Nya kita semua bisa hadir dan kita berbahagia pada hari ini menggunakan gereja Katolik yang baru. Dan memang apa yang disampaikan oleh Pak Pastor tadi memang itu menjadi suatu usaha atau perjuangan yang luar biasa. Jadi kami dari pemerintah sebelumnya menyampaikan terima kasih kepada para petinggi dari Katolik yang hadir. Kalau ada kata-kata yang salah saya sebutkan, mohon maaf. Dari pastor, paroki, dari OFM, dari bapak-bapak sekalian, serta donatur yang bersedia menyumbangkan sedikit rezekinya untuk membangun gereja. Jadi apa yang disampaikan tadi, saya melihat bahwa sangat santai sekali, tetapi sebenarnya ini adalah sangat berat. Tugas dari panitia pembangunan ini saya yakin sangat berat. Karena di mana-mana orang membangun tempat ibadah ini, bukan hanya gereja, tetapi tempat ibadah yang lain itu juga mengalami hal yang sama. Itu di mana-mana. Dan yang menjadi tumbal adalah panitia. Itu di mana-mana seperti begitu. Kita juga heran, padahal sebenarnya hakiki daripada tempat ibadah itu kan sebenarnya untuk kita bagaimana hidup yang kekal sebenarnya. Hakikinya di situ. Tetapi ada yang tidak rela juga, yang kurang rela. Itu yang menjadi hakikat. Sebenarnya orang kalau, ya saya sampaikan sedikit mungkin,
Orang mau masuk surga itu sebenarnya murah sekali Bapak Ibu sekalian, sangat murah. Salah satunya kita datang ke tempat ibadah, gereja atau masjid, kita bawa uang kolekte atau uang untuk masuk di kotak amal. Itu saja sudah mengantarkan kita ke surga sebenarnya kalau kita paham. Tapi kadang-kadang hal yang seperti begini yang masuk surga itu susah kita lakukan, sangat susah. Kalau kita untuk berbuat yang masuk neraka itu malah semua jalan kita lalui, semua kita lalui, baik itu melalui palak di jalan, baik melalui kalau kita mau ke tempat-tempat yang kurang beres itu mahal, justru mahal. Contoh saja kalau kita ke tempat karaoke itu kita harus pakai minyak wangi, harus beli minuman, dan itu mahal sekali. Itu sebenarnya menuju ke tempat-tempat neraka sebenarnya, tetapi kita lakukan, ada yang lakukan itu. Kalau untuk menuju surga ini, kadang-kadang kita mau masuk ke masjid, ke gereja, itu kita punya uang 50.000, itu kita tukar dulu di toko atau di kios, kita beli rokok dulu. Beli rokok dulu, nanti kembalinya ada 5.000, nanti 5.000 itu nanti dipilih lagi yang paling jelek yang dimasukkan ke dalam kolekte atau dalam kotak amal. Ya, ini manusia, ya, manusia. Dia tidak mengakui hakikat kehidupannya yang nyata itu sebenarnya di mana. Saya yakin pembangunan gereja ini juga menggunakan bahan-bahan yang luar biasa, bahan-bahan yang berkualitas. Tetapi kadang-kadang kita juga menentukan untuk membangun rumah kita sendiri di dunia ini, kita juga memilih bahan yang lebih hebat dari gereja, gitu. Nah ini, jadi mari kita sama-sama menggunakan gereja yang sudah megah ini untuk kedamaian yang tadi sampaikan. Dan saya ingat bahwa saya juga dulu waktu saya masih tugas di Kabupaten Pegunungan Bintang, saya juga ikut sama-sama mengawal pembangunan gereja paroki yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Zaman itu kalau saya tidak salah itu Pater Krismadi, ya. Saya lihat di sini ada yang mukanya mirip gitu. Saya lihat, saya tadi ingat lihat sebentar begitu, saya lihat kayak ini mungkin masih saudaranya mungkin. Jadi itu saya dengan beliau itu waktu Kabupaten Pegunungan Bintang baru mulai jadi kabupaten waktu itu di sana. Dan saya ikut mengawal, dan gerejanya juga luar biasa walaupun menggunakan kayu, tapi luar biasa. Saya lihat di dalam sini juga ornamennya menggunakan kayu di dalam, luar biasa, ya. Dan di Oksibil itu gereja paroki di sana menggunakan kayu tapi luar biasa sekali, ya, sangat indah. Dan kita membangun suatu tempat ibadah itu juga jangan semata-mata bahwa itu tempat ibadah, tidak, tetapi itu bisa menjadi sarana untuk pariwisata, ya. Banyak gereja-gereja di dunia ini yang hebat, tempat-tempat ibadah yang hebat itu menjadi tempat pariwisata. Orang datang mengagumi, kekaguman itu mereka hanya pikir bagaimana Tuhan bisa menjamah pembangunan itu, ya. Jadi terima kasih seluruh panitia dan juga Bapak Ibu sebagai donatur yang sudah memberikan sumbangsih untuk membangun gereja yang luar biasa ini. Dan saya bangga sekali, dan pasti pemerintah juga akan memperhatikan dalam hal ini bagaimana hubungan setiap agama yang ada di Kabupaten Jayapura itu bisa berjalan bersama-sama. Dan Bapak Ibu sudah saksikan tadi
bahwa andil pembangunan gereja ini bukan hanya dari satu sisi, tetapi dengan sisi yang lain. Itulah sebenarnya tujuan adanya agama pemerintah, dan kita bersyukur bahwa Indonesia ini oleh pendiri bangsa kita itu ada Pancasila, dan tadi menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila yang pertama, dan inilah hasilnya. Kita sama-sama bisa menikmati bagaimana kemerdekaan kita beragama di Indonesia, termasuk khususnya di Tajalere ini, di Yapsi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh gereja, pemerintah setempat, kepala distrik, kepala kampung, yang sudah sama-sama kita mensupport pembangunan ini. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan saya dititipkan dari pemerintah daerah untuk memberikan sedikit sumbangan kepada Gereja Katolik Paroki Santa Clara Tajalere. Untuk itu kami undang pastor paroki untuk bisa naik ke panggung untuk menerima secara simbolis sumbangan dari pemerintah Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Selamat siang. Baik Pak, kalau ada sumbangan itu uang saya berdiri. Ya, silakan Pak. Bantuan pemerintah Kabupaten Jayapura kepada Gereja Katolik Paroki Santa Clara Tajalere Distrik Yapsi tahun 2021 sebesar ini nol banyak, jadi saya bingung. Dulu sekolah di pinggir pantai itu aja saya lupa. 20 juta rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Joko Sunario MSc, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu saudara-saudari, panitia dan pastor paroki membagi undangan kepada orang-orang yang diharap hadir. Dan hari ini kita beruntung di Tajalere. Hadir di tengah-tengah kita Wakil Ketua 2 DPRP Papua, DPR Provinsi Papua, kepada yang terhormat Bapak Edwardus Kaise SS. Mohon menyampaikan rasa sukacita Bapak ada di tempat ini. Boleh kita dengar suara Bapak Edo Kaise? Iya, kepada Bapak disilakan. Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Ini sebenarnya todongan juga. Iya, tapi saya pertama-tama mengajak kita untuk bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita bisa ada di tempat ini untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas pembangunan Gereja Katolik Paroki Santa Clara Tajalere. Saya dapat undangan itu hari apa ya? Pak Beri hari apa ya? Hari Rabu. Ya, hari Rabu dapat undangan, acara hari Sabtu.
bilang kalau ada waktu saya datang. Tapi hari ini rupanya ada waktu, saya bisa hadir di sini. Saya Eduardus Kaise. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak MC, jadi saya tidak usah lanjut lagi. Saya hadir di sini dan berterima kasih kepada Tuhan, walaupun saya belum sumbang sedikit untuk pembangunan gereja ini, tapi saya bisa hadir di sini. Terima kasih banyak. Injak tanah ini sudah minum air lagi dari panitia siapkan, walaupun saya belum berikan sumbangan saya. Tapi ya, bersyukur pada Tuhan karena bisa datang bersama dengan pastor paroki, umat, dan semua yang ada di Tajalere. Pater tadi bilang, pastor paroki ada bilang tadi, gedung gereja sudah selesai tetapi bawa karton. Nah, bawa karton supaya bisa kipas-kipas. Tapi saya lihat tadi ada yang belum bawa karton banyak, Pater. Mungkin ada yang belum bisa beli karton, nanti sebentar saya kasih untuk beli karton. Ya. Baik, itu saja sudah dari saya. Saya tidak bisa bicara panjang lebar, karena ini menjelang siang juga nanti ada yang lapar, marah-marah saya lagi. Mari yang Elika atau Amsal atau Rizka, ya. Pater ini saya serahkan kemana? Ke pastor paroki kah? Ke panitia pembangunan gereja kah? Yang untuk beli karton ini. Pastor paroki. Di mana, Pater? Kayaknya pastor paroki berdiri terus di sini. Pater ini. Ya, tidak banyak, tapi ini bisa beli kipas untuk ganti karton tadi. Ya. Terima kasih banyak, Pater. Ya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih saya bisa hadir di sini untuk ikuti acara ini. Kita bersyukur sama-sama pada Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Edo Kaise. Bapak Edo memberikan amplop yang jumlahnya hanya pastor paroki, Pak Edo dan Tuhan yang tahu. Sebentar Bapak Edo akan menyanyikan lagu yang indah untuk umat. Bapak Edo ini penggemar dari Black Brothers. Kita sudah tahu ada bocoran lagunya Pak Edo ini keren. Ya, Pak Edo sebentar akan baku bayar dengan Bapak Vijen dan ada beberapa yang lain. Terima kasih Pak Edo. Dan selanjutnya kita dengar suara atau ungkapan rasa dari Keuskupan Jayapura kepada Pastor Vijen, kepada Pastor Barnabas Daryana Projo. Disilakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Iya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Sekretaris 2 Kabupaten Jayapura, Bapak Edo dari DPRP, juga Bapak Frans dari MRP bersama Ibu, juga Pastor Gabriel dan juga Pastor Paroki, semua pastor,
para suster, semua undangan yang bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu sekalian dan seluruh umat Allah. Tadi kalau kita mendengar keluh kesah dari pastor paroki, ada rasa gembira, ada rasa sedih, ada macam-macam perasaan. Pastor paroki di Tajalere ini berapa tahun? 7 tahun kan? 7 tahun di sini. Dulu waktu mau bangun di wilayah ini, memang seperti tadi jatuh bangun. Ketika membangun pastoran, waktu itu ada pihak yang mau memberikan bantuan langsung jadi. Tapi ditunggu-tunggu lama sekali, tidak jadi-jadi. Sudah minta gambar, bisa minta macam-macam, tapi tidak pernah jadi, sehingga pastor paroki bersama dengan umat akhirnya bergerak. Dulu kalau tidak salah dari MRT mau kasih kunci pastoran, tapi tidak pernah. Tapi syukur pada Allah bahwa itu tidak terjadi, sehingga umat sendiri bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk membangun gereja, baik fasilitas dan terutama juga imannya. Sehingga pastoran akhirnya tadi dikatakan 1 tahun juga jadi. 1 tahun ya. Ya, pokoknya sejenis itu. Gereja paroki dulunya menghadap ke sana. Tadi dikatakan masih kayu. Kemudian setelah itu bersama dengan umat Allah yang ada di sini berjuang untuk tidak membangun yang kayu lagi, tetapi membangun yang tembok. Dan akhirnya dalam waktu 1 tahun juga jadi, akhirnya menghadap ke sini. Nah, saudara yang terkasih, semuanya itu adalah seperti yang saya ungkapkan dalam lagu tadi. Roh Tuhan ada pada kita semuanya, ada pada umat yang ada. Roh Tuhan yang telah mendirikan gereja, Roh Tuhan yang senantiasa mendampingi, yang senantiasa mengajar, yang senantiasa menguatkan. Roh Tuhan ada dalam diri masing-masing. Di sini batu dan segala macam kayu yang dibutuhkan dalam pembangunan ini. Banyak sumbangan-sumbangan yang belum diuangkan tadi. Tadi yang diungkapkan adalah yang berbentuk uang 1 sekian tadi. Tapi yang tidak berbentuk uang, yang belum diuangkan, ya tadi kemungkinan gereja ini seperti yang dalam rap tadi 2 sekian tadi. Nah, semuanya adalah Roh Tuhan. Semuanya adalah seperti yang kita sekarang sedang kita lalui, adalah gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama-sama. Nah, ini adalah menjadi bukti nyata gereja yang sinodal itu. Semuanya terlibat, baik yang imam, yang suster, yang pengusaha, yang pekerja di kebun sawit, yang supir, dan semuanya, petani yang ada, semuanya berjalan bersama-sama untuk membangun gereja yang ada. Dan itulah Roh Tuhan yang menggerakkan. Dan juga para donatur-donatur yang lain tadi, yang sudah disampaikan tadi. Banyak sekali donatur-donatur pribadi maupun juga instansi. Roh Tuhan yang menggerakkan. Dan saya yakin Roh Tuhan itu tetap menggerakkan kita. Siapapun kita. Memang pastoran sudah jadi, gereja sudah jadi, masih
masih ada yang kurang. Apa maksud? Pagar belum ada. Nanti sapi-sapi, kambing-kambing itu masuk di sini. Roh Tuhan pasti masih menggerakkan pastor dan juga Dewan Pastoral Paroki, menggerakkan seluruh umat Allah, semua kita yang hadir. Tadi Roh Tuhan juga menggerakkan secara langsung tadi. Ada juga yang bawa amplop tadi, Pak Edu kasih amplop. Tadi dari Kabupaten Jayapura juga kasih. Barangkali ada umat-umat yang lain juga yang mau mengasih, pasti pastor paroki tidak menolak itu. Nah, saudara yang terkasih, oleh karena itu saya mengajak bersama untuk senantiasa terbuka untuk menjalin relasi dengan semua pihak, semua orang, baik yang seiman maupun juga yang di luar, siapapun mereka, juga untuk agama-agama yang lain, dengan juga pemerintah, dengan lembaga adat, dan semuanya, LSM, semuanya kita diajak untuk bekerja sama. Tujuannya satu, yaitu untuk bisa mencapai keselamatan. Semua untuk mencapai keselamatan. Semua untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak bersama-sama untuk selalu kita berjalan bersama. Kalau berjalan bersama pasti tidak ada yang takut, tetap bisa berjalan. Kalaupun ada rintangan, tantangan, pasti akan bisa diselesaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan permisian untuk seluruh umat Allah di Paroki Santa Clara Raja Dere yang telah membangun pastorat, yang telah membangun gereja, yang barangkali nanti akan membangun atau menata lingkungan ini. Saya mengucapkan selamat, dan kita semua pastilah mendukung semuanya itu. Semuanya adalah untuk kebaikan. Dan marilah kita hanya bangga terhadap bangunan-bangunan fisik, tetapi gereja yang sejati adalah umat Allah. Umat Allah yang mengimani Yesus Kristus, itulah yang harus ditingkatkan mutunya, imannya. Gereja adalah keluarga, adalah dua gereja. Diharapkan keluarga-keluarga juga menjadi gereja yang benar-benar, gereja yang bisa membangun untuk dirinya sendiri maupun juga untuk juga diwartakan, dibagikan pada yang lain atau misioner. Kita diajak untuk selalu mandiri dan juga misioner. Kita telah mendapatkan banyak kebaikan dari Tuhan Allah, maka kita juga diajak untuk berbagi pada sesama yang lain, berbagi untuk kebersamaan kita untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Saya pikir itu saja penyampaian dari saya pada kesempatan ini. Yang lain-lain tadi sudah banyak disampaikan. Akhir saya mengucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Pastor Bas, sebentar. Tadi Pastor Bas katakan bahwa jangan sampai gereja ini yang masuk adalah kambing dan sapi. Bapak Ibu saudara-saudari, lagu yang tadi Pastor Bas nyanyikan itu lagu itu lengkap. Pernah dinyanyikan di YouTube. Bapak Ibu pernah dengar? Kita mau dengar sekarang? Mau? Iya. Taruh karton dia bukan. Ya, kita akan bangun pagar di depan. Bapak Ibu, kita hanya butuh 5.000 rupiah dari Bapak Ibu. Suara pastor ini Bapak Ibu mau hargai dengan berapa? Ini lagu Perutusan. Judulnya Perutusan. Perutusan. Kalau sudah diutus pasti roh Tuhan ada di sana. Yang album berikut adalah Roh Tuhan. Bapak Ibu, kita dengar lagu rohani judulnya Perutusan oleh Pastor Bas Barnabas Daryani. Bapak Ibu yang simpati dengan suaranya Pastor Bas, ini baru lagu rohani. Sebentar akan ada lagu rohana. Ya.
kita hanya butuh 5.000 rupiah. 5.000 itu kalau ada 100 lembar itu bagus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itulah tugas panggilanku yang ku hidupi di setiap waktu, dengan penuh sukacita sampai akhir hayatku. Kan ku bagi tempat jurang untuk lewati, untuk menyampaikan Injilmu ke semua kota dan kampung. Ku jalani di setiap waktu dengan penuh iman dan pengharapan untuk mencapai keselamatan. Mantap, mari kita berpartisipasi dalam membangun gereja kita. Itulah tugas panggilanku yang ku hidupi di setiap waktu, dengan penuh sukacita sampai akhir hayatku. Gunung, bukit, dan ku daki tempat jurang untuk lewati, untuk menyampaikan Injilmu ke semua kota dan kampung. Sungguh indah berutusanku, ku jalani di setiap waktu dengan penuh iman dan pengharapan untuk menggapai keselamatan. Sungguh indah berutusanku, ku jalani di setiap waktu dengan
kasih atas sumbangannya semuanya. Ya, itu tadi lagu rohani Pak Paten. Ada rohana. Ada satu lagu rohana. Lagu ini tidak pernah kita dengar pastor menyanyi. Ini bukan di privasi atau bukan juga di mana bakti. Sungguh mati ini lagu cinta. Ya, ini lagu cinta. Terima kasih yang sudah menyumbang tadi. Berapapun itu berarti untuk kita memulai membangun pagar supaya sapi tidak masuk, supaya anjing tidak masuk. Kalau tidak nanti pastor paroki kejar-kejaran dengan anjing. Yang saya khawatir anjing pastor tutup di belakang. Pastor ini juga penggemar dari BCL. Bapak Ibu tahu BCL? Ya, BCL. Hanya satu kali menyanyi saja kita akan makan siang bersama. Kemudian setelah itu ada beberapa atraksi yang sudah disiapkan dengan baik dari beberapa kompas dan stasi. Ada stasi yang sudah menyiapkan tariannya sebelum gereja ini dibangun. Dan itu tarian menarik sekali. Karena aku cinta kau. Ada yang bilang ku lupa kau, jika ada yang bilang ku tak setia, banyak cinta yang datang mendekat. Semua itu karena ku cinta kau. Ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Bila ada yang bilang ku berubah, Jangan kau dengar. banyak cinta yang datang mendekat. Semua itu karena ku cinta kau. Ayo, kita sama-sama. Sadarku ingataku karena kau. Kau rindu aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Bisa lupa yang bisa lakukan. Tuhan ku tahu ku cinta kau. Yang sedang berkata sedih hatiku, jika kau lebih dengar mereka sakit hatiku. Banyak cinta yang datang mendekat. Semua itu karena ku cinta kau. Saat kau ingatku ingat kau. Saat kau itu aku juga rasa. Kau tahu kau selalu ingin denganku. Kau tahu kau selalu ingin denganku. Jangan salah, Tuhan tahu ku cinta kau. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menyaksikannya. Kita akan saksikan album berikut dari Pak Forbas di YouTube-nya Patingara Voice. Judulnya Roh Tuhan.
dia akan keluar mungkin akhir Desember. Kita beri tepuk tangan untuk Pastor Barnabas Daryana. Bapak Ibu, sampai kita pada Wami minta dengan hormat Pastor Tarsi Awi OFM untuk memimpin kita dalam doa makan. Kepada Pastor Tarsi disilakan. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, karena kasih-Mu yang demikian besar kepada kami, putra-putrimu, hamba-hambamu yang Kau ciptakan seluruh citramu dan terus-menerus Kau cintai. Kami Kau beri kekuatan, kemampuan untuk mengembangkan talenta yang ada pada kami, untuk membangun, untuk mendirikan gereja, tempat sarana untuk memuji dan memuliakan Dikau. Kami bergembira bersama hamba-hambamu, putra-putrimu, umat paroki Santa Clara Tajalere yang bergembira atas selesainya dengan diberkati gereja, tempat beribadat, tempat untuk memuji dan memuliakan Dikau dalam doa dan sembah bakti mereka. Kegembiraan mereka wujud nyatakan dalam seluruh dinamika acara aktivitas. Dan siang hari ini setelah liturgi pemberkatan dan prosesi kegiatan acara resepsi, kami mau menguatkan raga kami dengan makanan, minuman, bukti cinta kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu, yang dengan susah payah telah mereka kumpulkan, mereka olah dan mereka hidangkan untuk kami nikmati. Turunkanlah berkat-Mu, jamalah makanan minuman ini yang memberi kekuatan baru bagi kami, agar kami terus melaksanakan hidup kami, tugas panggilan dan keputusan kami di tempat kami masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ya Tuhan, semoga dengan sukacita kami menikmati perjamuan kasih persaudaraan dan kekeluargaan siang hari ini, seraya mendengarkan, menyaksikan atraksi-atraksi yang juga menggembirakan jiwa raga kami. Berkat-Mu turun atas kami yang menikmati perjamuan kasih ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Belum? Belum. Oh iya. Iya, terima kasih Pastor Tarsi. Iya. Bapak Ibu saudara-saudari, acara ini didukung oleh multimedia Paroki Kristus Terang Dunia Waena. Semua siaran ini akan diambil, Bapak Ibu punya wajah semua ada. Paroki Waena akan membuat channel YouTube Paroki Tajalere. Siaran ini bisa ditonton kapan saja. Ya. Dikoordinir oleh Saudara Bobby Dumatubun dengan kameramen laki-laki asmat di depan ini. Itu panas sobat, itu bukan matahari, bukan bulan, tapi dia setia. Ada Kani di sebelah dan dengan Vatikan Voice. Bapak Ibu saudara-saudari, semua ini sudah disiapkan. Saya harus jelaskan dulu. Ibu koordinator konsumsi ini Ibu Rosa Delima, masakannya, racikannya hebat sekali. Aduh, daging yang keras itu semua jadi lembek. Ibu Margareta atau Ibu disebut Mama Rimba. Mama Rimba ini kalau masak satu rimba raya semua enak. Iya. Di depan pastoran ini makanan yang nasional. Di sana ada gulai kambing. Dimasak oleh Ibu Haji Idrus kalau saya tidak salah. Semoga Pak Idrus tidak marah ya. Ibu Haji Idrus
cantik sekali, apalagi tangannya meracik kambing. Wah, tidak ada suara kambing, tidak ada lagi, sudah enak. Ya. Dan di sebelah sana, Bapak Ibu, itu ada bilik seperti pilkada, di dalamnya makanan enak. Itu tidak ada kotak suara, tetapi ada makanan. Saya ulangi, di pastoran ini tamu VIP atau apa boleh, di sana ada menu gulai kambing, dan itu menu nasional. Menu yang bukan nasional itu ada di bilik yang ditutup dengan seperti pilkada. Itu. Di dalam ada kotak-kotak suara. Bapak Ibu boleh coblos saja di situ. Dari tempat ini kami Fakultas Pos mengucapkan selamat menikmati jamuan siang. Makanlah sepuasnya dan ucap syukur kepada Tuhan bahwa kita selalu happy karena Tuhan itu baik. Dari tempat ini silakan Bapak Ibu silakan menikmatinya. Atur dengan rapi baik-baik, jangan sampai ada yang tabrakan apalagi berkelahi.